Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan membincang satu tema, satu topik penting, yaitu bagaimana strategi pembelajaran berdasarkan tipe kepribadian siswa. Bersama kita telah hadir Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kita akan mendengarkan bagaimana perspektif Prof tentang bagaimana sebaiknya, bagaimana seharusnya guru, begitu juga tentu dosen di kampus, di dalam membangun atau melakukan atau menyusun strategi pembelajaran yang didasarkan kepada kepribadian peserta didik. Mungkin konteksnya adalah siswa di sekolah. Prof, untuk mengawali perbincangan, sebetulnya yang dimaksud dengan strategi pembelajaran berdasarkan kepribadian siswa itu seperti apa, Prof? Baik, Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, strategi pembelajaran berdasarkan tipe kepribadian sebenarnya itu sangat urgen, Pak Ari. Sangat penting di dalam rangka bagaimana guru mengajar dengan mencoba menghubungkan antara mereka dengan siapa yang mau diajar. Ya. Kita bicara siapa yang mau diajar itu berarti siswa atau peserta didik. Nah, kalau kita lihat, fakta tentu menunjukkan bahwa semua siswa itu punya tipologi yang berbeda, tipologi kepribadian yang mungkin berbeda. Nah, secara teori, Pak Ari, kita kenal 3 tipe kepribadian. Ada tipe kepribadian yang kita sebut dengan introvert, ada ekstrovert dan ambivert. Nah, apa itu introvert? Introvert itu adalah proses belajar yang memang fokus untuk pengembangan kemampuan internal. Jadi bagaimana konsep berpikir seseorang, bagaimana konsep intuisinya, bagaimana konsep perasaannya, itu di introvert. Mereka punya itu. Kemudian kalau ekstrovert itu lebih kepada proses belajar yang memang juga fokus pada kemampuan eksternal. Jadi mereka bagaimana kompetensi sosial itu bisa mereka kembangkan, kemudian kerjasama atau kolaborasi, atau hal-hal yang terkait dengan faktor eksternal. Nah, itu yang disebut dengan ekstrovert. Nah, ada juga yang menyebut ambivert. Ambivert itu gabungan antara keduanya, antara introvert dan ekstrovert. Nah, tipe kepribadian ini tentu sangat penting, Pak Ari. Sangat urgen guru pahami agar ketika mereka mengajar, mereka bisa mendeteksi, mereka bisa mendesain proses pembelajarannya dengan mengoptimalkan sisi-sisi karakteristik tipe introvert dengan ekstrovert. Seperti itu. Berarti penting memahami, mendiagnosis tipe kepribadian siswa. Betul. Betul, Pak Ari. Sekarang gini, Prof. Kalau kepribadian siswa itu ada yang introvert, ada yang ekstrovert, dalam konteks pembelajaran, sebetulnya apakah ada perbedaan strategi, Prof? Apakah ada perbedaan antara introvert dengan ekstrovert dalam strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru, Prof? Iya, jadi sebenarnya kalau secara spesifik, Pak Ari, teman-teman pendidik itu, guru dosen, tentu tidak melulu orientasi mengajarnya ke salah satu tipe kepribadian. Tapi mereka menggunakan logika, mereka menerapkan model-model pembelajaran yang mengoptimalkan sisi-sisi dari introvert. Introvert bisa meningkat karena gaya mengajar guru yang memang memberi ruang untuk itu. Sebaliknya, tipe ekstrovert juga bisa meningkat kemampuannya karena guru menerapkan gaya mengajar yang pas. Nah, sekarang strategi mengajar yang
ada di dalam proses anak-anak kita yang introvert dan ekstrovert itu sebenarnya itu lebih kepada bagaimana gaya belajarnya anak kita, Pak Ari. Jadi kalau kita bisa pilih anak-anak kita yang tipe introvert itu gaya belajarnya dia senang kalau kondisinya tenang. Ya, Jadi mereka terganggu, bahkan yang introvert asli itu bahkan suara nyamuk pun bisa jadi gangguan. ya, Jadi betul-betul dia membutuhkan ruang yang kedap suara, ya, butuh ruang yang tenang dan tidak ada gangguan di sana. Nah itu pertama. Terus yang kedua, anak-anak kita yang introvert ini mereka cenderung menganggap faktor eksternal luar itu sebagai gangguan. ya, Jadi itu harus mereka proteksi sehingga mereka yang ada seperti introvert ini betul-betul menyendiri. Jadi ketika dia ingin maksimal, katakanlah karena dia pahami dirinya, ketika dia mau ulangan tanda petik misalnya, ketika dia mau memahami materi pembelajaran, dia pergi menyendiri atau pergi ke suatu tempat di mana di sana tidak ada gangguan. Nah, mereka bisa sukses kalau menggunakan itu model di mana tenang. Kemudian mereka cenderung menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu bagian dari privasi, bagian dari yang memang tidak boleh diganggu oleh yang lain. Sehingga anak-anak yang seperti ini polanya memang ya cenderung menghindari yang ramai. Nah, kemudian anak-anak kita yang introvert ini, Pak Ari, juga itu dia sebenarnya kelebihannya kalau dibanding dengan ekstrovert, dia daya belajarnya itu fokusnya kalau membaca lebih baik. Jadi dia sebenarnya ke pola visual. Dia itu kalau dia visual, dia melihat dia enak begitu. Dia bisa memaksimalkan potensinya. Nah, anak-anak kita, karena kita bicara tentang proses pembelajaran, anak-anak yang introvert dipaksa oleh gurunya untuk kemudian larut dalam dunia anak-anak tipe ekstrovert, misalnya dibawa ke tempat yang ramai, terhubung dengan dunia luar, maka dia akan merasa energinya habis. Nah, ketika energi itu habis, dia butuh ruang untuk dia pergi ke satu tempat di mana ketika dia menyendiri, kemampuan optimalnya bisa muncul. Itu introvert. Kemudian ekstrovert itu, Pak Ari, ya sebaliknya yang tadi. Jadi anak-anak kita yang ekstrovert itu suka yang ramai, tidak suka kerumunan, tidak suka yang sunyi. Pokoknya ada aktivitas, ada dinamisasi di situ, sehingga anak-anak kita yang seperti ini ya memang ada hal-hal yang cenderung, mohon maaf kalau kita sebut, dia cenderung kalau materi pembelajaran itu dia cenderung dia mau yang ringan-ringan. Kalau bicara tema, tidak suka tema yang banyak. Pokoknya dia tidak terlalu mendalam. Itu salah satu karakteristiknya sebenarnya anak-anak yang ekstrovert itu. Kemudian yang lain kita juga bisa menyebut, Pak Ari, ekstrovert itu dia bisa muncul kemampuannya kalau gurunya tepat memberikan tugas. Katakanlah, mohon maaf, ketika guru ingin mengungkap bagaimana sisi-sisi kolaborasi, kerjasama, ada diskusi kelompok. Nah, kalau diskusi kelompok itu bisa kita lihat anak-anak yang punya tipe kepribadian ekstrovert itu lebih menonjol ketimbang anak-anak yang introvert tadi itu cenderung pendiam, cenderung dia mengamati sesuatu itu saja secara normal, sehingga mereka tidak muncul. Kalau di introvert itu lebih kepada kemampuan terbaiknya di visual, nah kalau di ekstrovert ini di auditori, kemampuan mendengarnya. Jadi ketika disugesti musik misalnya dalam proses dia mendapatkan ilmu, maka itu lebih maksimal ketimbang dalam suasana tenang dia mendapatkan sesuatu atau dia mendengarkan sesuatu, itu jauh lebih baik yang ekstrovert seperti itu, Pak Ari.
Jadi memang tidak mudah jadi guru, Prof. Tidak mudah. Karena dalam satu rombongan belajar 35 siswa misalnya Iya, dengan beragam tadi kepribadian itu mengelolanya ternyata tidak gampang, Prof. iya betul. Jadi Ya. sebenarnya saya selalu bilang sebenarnya dari sisi penamaan dan kerja guru itu tidak susah sebenarnya. Kalau ngajar kan mereka membuka, ada Ya. persepsi, kegiatan inti, penutup. Tapi ketika bicara tentang bagaimana mendeteksi anak-anak, yang misalnya kita dulu bicara sebelumnya, Ya. bagaimana memaksimalkan teori belahan otak anak-anak kita supaya hasil belajarnya maksimal. Sama dengan ini, ketika kita tidak memahami tipologi kepribadian anak-anak, bisa tidak maksimal pembelajaran kita. Anak-anak yang tadinya cenderung pemalu, karena dia introvert, dia diam, tapi kalau tidak diberi ruang kepada guru untuk juga memberi ruang kepada anak-anak yang seperti ini dengan tipologi yang berbeda, itu bisa tidak maksimal, beda misalnya. Makanya saya setuju Pak Ari, tidak mudah jadi guru sebenarnya, tidak mudah jadi dosen. Baik, Prof. Nah, di tengah tantangan menjadi guru, Prof, menjadi dosen sebagai pendidik, sebetulnya kalau dua karakteristik, dua kepribadian siswa tadi itu sangat ekstrim perbedaannya, Prof, dan karena itu pendekatan strateginya juga harus berbeda. Kira-kira, Prof, adakah kelebihan kekurangannya Iya, betul. dari dua kepribadian dan strategi yang harus dipakai? Betul Pak Ari. Jadi karena kita bicara tipologi kepribadian, tentu antara kedua kepribadian ini atau ketiga katakanlah seperti itu juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, katakanlah misalnya ada beberapa aspek, katakanlah dari tingkat fokus. Ya. Anak-anak yang introvert itu cenderung dia punya tingkat fokus yang baik, tinggi. Sementara yang ekstrovert itu kurang fokus, tanda petik dia tidak, kalaupun ada gradasi dia tidak tinggi tapi mungkin dia sedang atau rendah bahkan. Kemudian anak-anak yang introvert itu ketika ingin berkonsentrasi dia cukup lama. Ya. Dia bisa maksimal mendengarkan materi itu dengan konsentrasi yang cukup lama, dengan sama baiknya dari menit pertama sampai menit terakhir. Ya. Tetapi kalau anak-anak yang ekstrovert justru tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena salah satu kelemahan dari ekstrovert itu dia mudah bosan, Jenuh, Prof. jenuh. Ya. Dia mudah, ya, ketika dia belajar dia lompat-lompat. Ya. Jadi ketika misalnya dia bicara tentang satu bab ini belum selesai, dia sudah bisa pindah. Ya. Dia melakukan proses pindah ke bab lain. Nah, kalau ekstrovert itu justru anak-anak yang seperti ini, ya, introvert itu anak-anak yang seperti ini dia tidak. Ya. Dia setahap demi setahap dia selesaikan satu, baru dia pindah ke yang lain. Stabil fokusnya. Dia stabil. Kemudian karena dia model seperti itu, cenderung dalam teori menurut Carl Jung seperti itu, dia punya memori otak yang dinamis. Jadi otaknya itu bicara dari dia berbicara itu dengan otaknya. Jadi yang muncul itu kelihatan dia diam, tetapi sesungguhnya dia paham sesuatu itu. Nah, berbeda kalau anak-anak kita yang ekstrovert. Kalau anak-anak kita yang ekstrovert itu, Pak Ari, dia mudah bergaul sebenarnya. Sosialnya tinggi. Iya, dia punya sosial tinggi. Jadi kalau dalam teorinya Howard Gardner, multiple intelligence, dia memiliki jenis kecerdasan yang cukup banyak. Ya, katakanlah kecerdasan sosialnya tinggi. Dia mudah, kan memang begitu anak-anak kita. Ada tipologi anak-anak ketika dia bertemu dengan kelompok komunitas yang baru, dia cenderung tidak membuka pembicaraan, keterampilan komunikasinya tidak keluar karena dia belum kenal orangnya. Nah, kalau anak-anak yang ekstrovert itu muncul karena dia mudah bergaul. Kecerdasan sosialnya tinggi, dan dia mudah bersosialisasi. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, teman-teman guru dengan memotret kelebihan dan kelemahan ini, dia bisa manfaatkan proses pembelajarannya itu untuk mengoptimalkan anak-anak kita dengan tipologi kepribadian. Karena memang kalau dua model ini tadi kan ada anak-anak kita juga yang sebenarnya ambivert seperti tadi yang saya sebutkan. Dia mampu menggunakan kemampuan introvert dan ekstrovert sama baiknya. Jadi ketika dia mau belajar,
dia suka yang ramai, tidak bisa belajar kalau misalnya tidak ada proses yang dinamis dalam suasana yang menurut mereka bisa manfaatkan. Tapi di saat yang lain dia bisa menyendiri untuk kemudian memaksimalkan kemampuannya yang lain. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi kelebihan dan kelemahan anak-anak kita dengan tipe kepribadian itu, Pak Ari. Baik, Prof. Jadi memang ada plus minus dari dua karakteristik kepribadian dari siswa tersebut, Prof. Ya. Sekarang karena ini tantangan tentu saja bagi guru kita, Prof. Bagaimana seharusnya atau bagaimana cara guru kita menjalankan atau menyusun strategi agar dua kepribadian tadi atau tiga dengan ambivert itu bisa sama-sama optimum menghasilkan atau mencapai tujuan pembelajaran, Prof. Oke, baik Pak Ari. Jadi betul ya, jadi anak-anak kita dengan tipe kepribadian introvert dan extrovert atau ambivert itu, ya guru kan harus pahami dari awal sebelumnya. Saya selalu bilang bahwa teman-teman guru itu sebenarnya tidak susah. Tidak susah untuk mengajar, tetapi ketika ingin betul-betul memaksimalkan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan maksimal, maka ada banyak kegiatan, aktivitas yang mereka harus lakukan. Di antaranya mengidentifikasi. Satu di antaranya adalah mengidentifikasi tipologi kepribadian anak-anak. Nah, sekarang kalau kita bicara katakanlah dua sampling tadi ini, introvert dan extrovert, Pak Ari, untuk anak-anak kita yang introvert itu memang harus diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi karena dia tipologinya suka yang tenang, suka menyendiri, tapi kan tidak mungkin juga seperti itu sepanjang kelas dari ya. Jadi mereka itu harus diberi waktu untuk kemudian menyesuaikan diri. Mereka juga akan masuk kepada wilayah-wilayah, ada keramaian di sana, ada intervensi di sana, misalkan. Itu satu. Terus yang kedua, beri juga mereka kesempatan untuk menentukan pilihannya. Ya tentu saja tidak boleh kita paksa. Anak-anak yang tipe kepribadiannya introvert itu tentu juga punya opsi-opsi dalam pikirannya. Oh ini saya bisa ikut yang seperti ini. Oh ini tidak bisa saya ikut. Atau kemudian dia katakanlah guru yang baik itu kan harus memahami ada anak-anak yang cepat merespon, ada yang sedang merespon, ada yang lambat. Nah ketika itu kaitannya dengan introvert, itu dipaksakan ke pola ekstrovert, maka dia mungkin slow respon di situ. Itu harus dipahami itu. Makanya dia memang harus ada unsur beri ruang kepada mereka menentukan pilihannya. Kemudian yang ketiga, Pak Ari, beri juga kesempatan mereka untuk tampil. Jadi sesekali guru itu dengan tipologi anak-anak yang introvert, jangan melulu karena tahu bahwa oh ini si A misalnya di ekstrovert, dia senang bicara, suka tampil, tapi itu terus. Tidak boleh seperti itu. Dia juga harus pelan-pelan memberi ruang kepada anak-anak yang introvert untuk juga bisa tampil. Kemudian yang lain sebenarnya dampingi mereka. Jadi anak-anak yang introvert ini, Pak Ari, salah satu kelemahannya sebenarnya adalah ketika dia tidak diberi ruang untuk menyendiri, tetapi tidak ada yang memperhatikan, kadang itu ada unsur betul-betul dia introvert di situ. Dia merasa rendah diri. Nah, guru yang baik itu ketika tahu bahwa si A, si B, si C anak didiknya yang tipenya introvert, dia harus dampingi sehingga anak-anak ini ketika belajar dia tidak merasa sendiri. Nah, itu kalau introvert. Kalau yang extrovert ini kan lain lagi modelnya. Nah, anak-anak yang ekstrovert itu cenderung pertama kita beri respon positif. Jadi anak-anak yang suka bicara, suka tampil, dia mudah bergaul, dia mudah bersosialisasi, kita tetap juga harus memberikan respon positif terhadap mereka karena boleh jadi itulah kelebihan anak-anak kita. Ya tinggal nanti cari ruang untuk kemudian memaksimalkan bagaimana kompetensi dari tipe kepribadian introvert mereka juga bisa dapat di situ. Itu yang pertama, Pak Ari. Kemudian ya ajak mereka ke tempat yang mereka senangi. Nah, kalau introvert itu tempat yang sunyi, kalau ekstrovert tempat yang ramai, ajak mereka. Jadi sesekali kita memberi ruang kepada anak-anak yang ekstrovert ini untuk mengunjungi tempat, untuk mencoba merelate pikiran hatinya
dengan yang dia lihat ke alam terbuka, katakanlah seperti itu, sehingga mereka merasa oh ini benar-benar saya bermanfaat tanda petik di situ. Kemudian anak-anak yang ekstrovert Pak Ari juga harus bisa kita beri ruang aktivitas fisik yang lebih banyak. Iya. Ya, jangan diam. Beda kalau anak-anak kita yang introvert itu dia bisa tinggal dalam kelas mengerjakan tugas dalam waktu yang cukup lama, sementara yang ekstrovert ini setelah jam pelajaran istirahat misalnya, dia keluar main, tugasnya dia tidak kerja. Iya. Karena dia mungkin berpikir, nanti saya bisa kerja ketika kumpul dengan teman-teman yang lain misalnya, sehingga itu bisa membuat mereka aktivitas fisiknya bisa maksimal, Pak Ari. Kemudian, ya, karena dia senangnya ramai, senang kumpul, ya sesekali guru itu harus melahirkan atau membuat model pembelajaran diskusi, cooperative learning misalnya, sehingga anak-anak ini merasa kemampuannya bisa tereksplorasi di situ. Kemudian terakhir, ya tentu anak-anak yang seperti ini juga kita harus beri antusiasme yang tinggi, itu kita harus beri perhatian khusus, karena tidak mudah juga kan anak-anak yang ekstrovert ini, karena kemampuannya yang cukup banyak tadi, bervariasi, ya guru yang baik itu tetap harus memperhatikan ya anak-anak dengan tipe seperti itu. Ya, sekira itu ya. Berarti kalau diandaikan dengan dunia medis, Prof, gagal mendiagnosis, gagal memberi resep, itu bisa malpraktik. Iya, bisa malpraktik. Sama dalam dunia pendidikan. Sama persis analoginya dengan dokter. Jadi sama dengan anak-anak kita. Ya. Kalau dia punya tipologi kepribadian introvert, tapi lebih banyak diinjeksi model pembelajaran yang sebenarnya untuk ekstrovert, itu akan malpraktek di situ tanpa petik ya. Artinya apa? Kalau dia di titik tidak mampu dia mengembangkan anak-anak dengan kemampuan kepribadian di introvertnya, itu kan bisa keliru. Nah, inilah yang sebenarnya kalau menjadi akumulasi, ya guru tidak nyaman, anak-anak tidak tenang, dan ujungnya boleh ada malpraktek di situ, Hari. Iya. Jadi disinilah penting betul menyiapkan seorang guru, Prof. Iya. Karena tidak mudah memang di dalam menjalankan tugas tersebut di sekolah, Prof, di kelas. Prof, sebagai penutup, seperti biasa kita memberikan edukasi kepada pemirsa kita. Ya. Tentu karena kali ini kita bicara strategi pembelajaran dalam menghadapi tipologi kepribadian siswa yang beragam tadi, Prof. Kira-kira edukasi apa yang perlu untuk kita berikan kepada pemirsa kita, Prof? Baik, Pak Ari, sebagai edukasi kita yang ada kaitannya dengan topik strategi pembelajaran berdasarkan tipe kepribadian. Yang pertama saya ingin sampaikan, Pak Ari, bahwa apapun tipologi kepribadian anak-anak kita, apakah ia introvert, apakah dia ekstrovert atau ambivert, pertama harus dipahami bahwa mereka itulah sebenarnya yang memiliki keunikan masing-masing. Ada anak-anak kita yang ditakdirkan introvert, tapi dia juga sesungguhnya bisa punya kemampuan ekstrovert kalau digali dengan baik oleh teman-teman guru, atau sebaliknya, atau dengan kata lain, kalau pakai teorinya ambivert, ya anak-anak ini punya dua kemampuan, introvert dan ekstrovert. Jadi memiliki keunikan masing-masing, Pak Ari. Terus yang kedua juga harus dipahami bahwa di antara tiga kepribadian ini tidak ada yang lebih baik, Pak Ari. Dalam proses pembelajaran, apapun model kepribadian anak-anak kita, introvert dan ekstrovert termasuk ambivert, itu kemudian harus dideteksi dengan benar oleh teman-teman guru, oleh teman-teman dosen, sehingga ketika dia mengajar, dia memaksimalkan. Plus minus dari ketiga kepribadian ini kan pasti ada. Nah, guru yang baik itu harus memahami bahwa di antara ketiganya tidak ada yang lebih baik. Yang ketiga, Pak Ari, bahwa ketiga tipologi kepribadian ini itu tidak ada yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih unggul, artinya anak-anak kita berharap bahwa dengan kepribadian introvert, tapi dengan mencoba pelan-pelan teradaptasi, dia suatu saat juga akan memanfaatkan kemampuan ekstrovert. Ambivert juga seperti itu, sehingga anak-anak yang
model seperti ini, ya sekali lagi tidak ada yang lebih unggul. Oleh karena itu, bagi teman-teman guru Pak Ari, saya tentu ingin memberikan pesan khusus bahwa mari teman-teman kita memanfaatkan gaya mengajar kita, strategi mengajar kita dengan mencoba melihat seperti apa kepribadian anak-anak yang ada di kelas kita untuk kemudian kita desain pembelajaran yang benar-benar bisa mengoptimalkan secara paralel antara kepribadian introvert dan ekstrovert. Saya kira itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Baik, makasih banyak Prof atas edukasi, atas perspektif yang diberikan kepada pemirsa kita. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.